Ada dua timer untuk pilihan Anda kalau mengganti dari modul ke manual dengan sebuah timer. Kalau kulkas dua pintu guys, jadi saya tak kasih tahu ini kelemahannya nih. Kalau Anda tidak menggunakan termostat, ini rangkaian ini, Anda jangan menggunakan timer yang gede nih seperti ini. Alasannya apa? Pada saat istirahat ke heater ini lebih sebentar. Dulu saya pernah cek ini 30, menit. Jadi ini pada saat 30, menit ini kemungkinan evap yang di atas ini masih ada sisa es atau air jatuh belum keluar, numpuk air leleh kemudian hidup lagi, terjadilah rapat ini pembuangan airnya karena istirahat ini lebih sedikit. Maksudnya timer ini memang istirahatnya ini 30, menit kalau tidak menggunakan termostat. Kalau Anda mau merubah menjadi manual menggunakan timer dari modul kulkas, kalau menggunakan timer yang kecil, ini waktunya lebih lama memang, 40 lebih detik menit. Ini pun termasuknya kalau sebulan lewat ini bisa ada tekor kalau tidak menggunakan termostat. Tekornya seperti ini. Jadi ada sisa bekuan es yang terjadi justru di bawah ini. Air leleh, kemudian setelah leleh posisi cair di bawah evap, kemudian kompresor sudah hidup lagi. Oke, karena proses no frost ini, proses panas ini hanya mengandalkan timer, bukan dengan termostat. Jadi sebelum masuk ke timer, kalau ada kunci termostat suhunya lebih sedikit, ini berarti kan mengurangi. Misalkan ini timer 8 jam hidup, kalau termostat diputar kecil atau setengah, kemungkinan kalau sudah kena dingin ini tidak sampai 8 jam guys. Jadi ini 8 jam ini esnya sudah cukup merapat, kemudian istirahat hanya, kalau yang gede ini 30, menit, sedangkan yang kecil 40, menit. Artinya ini yang kecil ini tetap tekor-tekor juga, tetap masih ada pembekuan. Jadi langkah ini Anda bisa menggunakan termostat, karena termostat ini termasuk untuk ngunci juga. Misalkan tadi saya bilangin 8 jam mengandalkan timer atau 6 jam, 7 jam, timer ini pindah, proses panas ini hanya, kalau yang gede 30, menit, yang kecil 40, menit. Yang terjadi ini tekor, ini lelehan es ini tekor. Jadi belum keluar semua, netes semua air ini, proses dingin ini akan hidup lagi. Bahkan yang sudah leleh masuk ke pembuangan, kalau ada genangan ini akan beku sehingga menutup pembuangan dan penghisapan yang di bawah. Terjadinya ini akan pembekuan. Semakin lama ini akan numpuk. Perbedaannya ini lebih cepat yang timer besar pembekuannya. Artinya kalau yang kecil ini bisa berbulan-bulan baru tekor, baru ada tumpukan es di bagian bawah. Kalau Anda merubah modul kulkas dengan sebuah timer. Jadi ini dua timer ini, kecil dan besar ini ada perbedaan. Tentu ini kalau yang memakai yang kecil ini mending, lebih lama ini ada pembekuan tumpukan es, tidak terlalu tekor-tekor amat, karena yang gede ini istirahatnya lebih sedikit. Saya akan coba menggunakan termostat. Caranya misalkan
Kalau tidak ada ruang, kalau kulkas ini ada termostatnya, bisa diambil, yang penting ada jalur kabelnya. Hafalin jalur kabel, kemudian masuknya. Kemudian lagi, kalau misalkan tidak ada, mau tidak mau, ini termostat ini harus ditaruh di luar, dan pipanya ini masuk ke dalam evap supaya ini kena dingin dan mengunci. Kalau terlalu dingin ada pembekuan, ini akan memutus. Jadi termostat ini termasuk penting ini kalau merubah kulkas 2 pintu. Dan saya akan kasih tahu ini kalau Anda menggunakan termostat, dan harus dilapisi plastik supaya tidak terlalu peka ini. Misalkan seperti ini, saya kasih termostat, kemudian saya lilit ini, saya pasti akan bungkus dengan plastik ini. Misal ini, misalkan dibungkus ini, ntar saya rapet supaya lapisan ini tidak terlalu peka. Misalkan mengandalkan selang, misalkan masih peka karena mau ditempel di dalam ini, di sudut, otomatis ini harus tidak terlalu peka karena ini ruangan ini bakalan dingin sekali. Tapi yang jelas ini bisa dikendalikan karena ini kena dingin. Oke, kalau tidak terlalu peka, dibungkus plastik, putaran disedikitin ini, putarannya sedikit, jadi tetap saja bisa memutus sebelum menunggu timer memutus. Jadi dilapisin plastik selain selang. Saya bicara ini untuk ancang-ancang para pemula, bukan untuk saya, karena saya sudah uji nih, berbagai macam uji. Sudah saya menggunakan timer besar, timer kecil, menggunakan termostat, tidak menggunakan termostat, ini jelas sangat jauh perbedaannya. Hanya saja kalau timer yang kecil ini hampir mendekati maksimal, tapi tidak maksimal karena tetap saja ini akan tekor di prosesnya. Jadi kalau merakit kulkas seperti ini, enggak kulkas merek apa saja pun, usahakan ini, berarti usahakan ini memakai termostat. Enggak tahu ditaruh di mana, yang penting harus memakai ini. Karena kalau tidak memakai, kejadiannya ini melebihi waktu. Waktunya ini akan timbul pembekuan, ini justru di bawah pembuangan air ini. Jadi tidak mau turun, ada bekuan es yang disebabkan lelehnya cairan, kemudian hidup lagi, proses dingin lagi, dan air ini yang tergenang ini akan membeku. Jadi ini sudah pasti, sudah saya uji. Ini tidak main-main untuk Anda. Kemudian kalau menggunakan termostat, ini saya sudah bilang tadi, gunakanlah selang supaya tidak terlalu peka. Kemudian Anda lilit, kemudian bungkus lagi plastik, ditaruh pojok. Kalau tidak mutus-mutus, berarti putaran ini harus disedikitin. Kalau dibungkus rapat ternyata tidak peka. Kalau masih peka, Anda putarannya harus dibanyakin supaya tidak terlalu peka, karena hidupnya ini akan lama si kompresor, karena putaran termostat ini lebih banyak. Seperti ini kira-kira perbedaan timer besar dan kecil kalau dipasang untuk merubah modul menjadi manual. Seperti ini tentunya guys.
defrost ini usahakan ditaruh di titik dingin pertama ini. Yang paling dingin usahakan besinya ini. Jadi peka sudah nyambung pindah ke heater. Kemudian termostat ini usahakan dibungkus plastik supaya tidak terlalu peka. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan walaupun sepele seperti ini berguna untuk para pemula, karena ini adalah salah satu pelajaran tapi yang sudah saya uji. Jadi saya tahu ini. Saya tahu kalau merubah kelemahannya. Ada kelemahannya, guys. Mudah-mudahan berguna untuk Anda, guys. Malam, guys.